Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan wal akhwat yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita sehingga kita bisa berjalan di atas jalan Allah dengan istiqomah dan juga mudah-mudahan menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab atau buku Prinsip Dasar Islam, ya, karya Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan, kita baru masih pembahasan halaman 117. Beliau mengatakan agar, ya, terkait dengan syarat diterimanya ibadah. Agar dapat diterima ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata. Bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Bukan, kata Ibnu Katsir, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak, yang paling baik. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi di terakhir, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, beramal solehlah dia. Ya. Dan dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Al-Hafidz menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad. Apa kata Fudail bin Iyad? Beliau memberikan definisi amal soleh. Yaitu apa? Innal amal idza kana kholison walam yakun sawaban la yuqbal. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna ala sunnah, wal khalis an yakuna lillah, was sawab an yakuna ala sunnah. Amal, satu amal itu jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima. Sampai amal itu dikerjakan dengan khalis dan shawab. Adapun khalis maksudnya semata-mata karena Allah. Adapun shawab sesuai dengan sunnah. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita tentu tidak akan mengatakan sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan sunnah. Semua adalah proses sampai kita mati. Ulama mengatakan orang yang sudah merasakan ikhlas maka keikhlasannya perlu apa? Keikhlasan. Ya. Yang ada kita harus selalu takut dan khawatir ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Sebagaimana Aisyah berapa kali saya sampaikan, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilan a'innahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Qala la ya binta Siddiq
walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, orang-orang yang nanti didatangkan amal perbuatannya, mereka takut. Apa kata Aisyah? Apakah yang dimaksud yang takut itu Rasul? Orang yang minum minuman keras, orang yang mencuri? Bukan, Aisyah. Yang dimaksud itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Padahal mereka itu orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan dan mereka orang yang berlomba-lomba untuk itu. Nah ini. Jadi maksudnya kita jangan merasa sudah ikhlas, tapi kita masih kurang, perlu diperbaiki. Dan itu proses, dan prosesnya tidak akan pernah berhenti. Tidak ada titik akhir untuk kita bisa ikhlas. Titik akhirnya apa? Kematian. Ya, kita harus selalu takut tidak ikhlas dan harus merasa bahwa kita belum ikhlas. Terus dan selalu berupaya. Makanya suruh banyak baca apa? Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, suruh baca doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini. Apalagi memang ittiba proses sampai kita mati menuntut ilmu agar semuanya bisa ittiba ya dalam segala hal. Dan tentu kita akui belum semuanya bisa ikhlas dan ittiba, tapi kita proses dengan apa? Dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalannya. Dengan cara apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan akan dimudahkan baginya untuk memahami agama ini. Sehingga apa? Dua syarat ini selalu kita berada dan berkutat di dalamnya. Selalu menjadi panduan dan guide bagi kita. Ya, untuk bagaimana kita selalu berusaha untuk ikhlas dan bagaimana kita selalu berusaha untuk ittiba. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka kita jangan sama merasa sudah ikhlas dan ittiba, itu namanya telah mentazkiyah dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu sok suci, sok bersih. Ya, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Nabi bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Siapa yang tahu hati adalah Allah Rabbul Alamin. Kata beliau selanjutnya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yaitu ikhlas, konsekuensi la ilaha illallah. Karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar habis semua amal. Tidak ada ampunan kalau meninggal belum bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu atau di bawahnya itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Syirik besar. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW, apalagi yang lain, maka gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, apa? Gugur amal kita. Ya, Nabi bersabda berfirman, "Ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak perlu amal itu. Ya. Dan Nabi memberikan nasihat kepada Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling utama setelah Nabi. Masuk surga pertama setelah Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Sebagaimana 10 orang dikabarkan dengan masuk surga.
Dan Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in, idha fa'altahu dhahaba anka, qaliluhu wa kathiruhu. Qul, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa sabda Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Antum pernah nggak mendengar langkah semut? Ya, harus pakai pembesar, ya sekian, wah sudah. Nah, syirik lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata beliau, kata Nabi. Sungguh syirik itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan padamu, jika kamu mau melakukannya, akan hilang, akan pergi, ya bentuk kesyirikan tersebut, baik sedikit maupun banyaknya. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang menyekutukanmu, yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Karena memang baik besar maupun kecil bahaya. Tentang riya, Nabi menyampaikan kepada kita, ditanya, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Faqala ar-riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala idza jazan nas yaumal qiyamah idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu syirik kecil? Kata beliau, riya, pamer, ya, pamer. Dan Allah berfirman dari kiamat ketika Allah sudah membalas semua balasan manusia, mengatakan, silakan kalian pergi kepada orang yang dulu kalian pamer riya di dunia. Coba kalian perhatikan, apakah kalian mendapatkan balasan di sampingnya? Ini para jamaah. Ya, ini resiko dari kita melakukan syirik besar maupun syirik kecil. Dan keikhlasan merupakan konsekuensi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jangan merasa ikhlas. Karena orang yang merasa ikhlas perlu keikhlasan. Merasalah selalu banyak dan kurang, sehingga kita mohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlanjutkan, sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksud aslama wajahahu, menyerahkan diri, artinya memurnikan ibadah kepada Allah, yaitu ikhlas. Wa huwa muhsinun, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat banyak sekali para jemaah dalil-dalil yang menunjukkan, ya, buah manis dari ikhlas dan ittiba. Salah satunya ayat ini, Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang aslam wajahu lillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu ikhlas. Wa huwa muhsinun, yaitu dia melakukan ketaatan, ittiba pada Nabi. Falahu ajruhu inda rabbih, dapat pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Para jemaah. Nah, sekarang ini ketakutan dan kesedihan meliput dan melanda manusia bahkan secara global. Ya.
Pertama, fenomena alam. Kedua, memang perilaku manusia, ya, perang sana sini, dosa dan seterusnya. Itu skala makro, global. Skala mikro barangkali pada diri kita masing-masing. Takut nanti anaknya nasibnya bagaimana, kerjanya bagaimana, sekolahnya bagaimana, nyari sekolah, saat bersaing, udah mahal bersaing. Dapat ijazah, jadi kerja juga bersaing. Dapat kerjaan, nyari istri juga bersaing. Karena memang hidup persaingan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi karena dilanda oleh apa? Ketakutan, kesedihan. Sehingga apa? Sampai orang mengatakan takut kepada bayangannya sendiri. Karena begitu dahsyatnya, dilanda oleh rasa takut. Ini. Tapi orang yang bertakwa tidak, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63 Allah berfirman, ingat, wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Siapa mereka? Yang selalu berusaha ikhlas dan berusaha untuk ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita berada, orang bilang, on the track, di jalannya. Ya, bahwa saya ingin selalu ikhlas dan ittiba. Kata saya tentu mewakili kita semua. Ya. Adapun dalam perjalanan terjadi sesuatu, ya Allah mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak merasa sudah ikhlas, apalagi sudah merasa sudah ittiba. Ya, tentu tidak. Kita justru takut dan kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan balasannya, menerima ibadah kita. Kita takut dengan adabnya. Kita takut dengan apa? Dengan siksanya, dengan murkanya. Kita takut amal ibadah kita tidak diterima. Nah, kita di sini berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan kami itu. Ya, jalannya Allah apa? Ikhlas dan ittiba. Itu para jemaah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Lah jalanku ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain. Ya. Karena jalan yang lain kalau tidak ikhlas, syirik besar atau kecil. Kalau tidak ittiba, bid'ah. Baik bid'ah dalam akidah seperti bid'ah Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Qadariyah, Jabriyah dan yang lainnya dalam masalah akidah. Bid'ah dalam ibadah, tasawuf sufi, akidah sama ibadah. Ya, masa apa namanya? Orang bisa mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan melebihi Nabi sampai itu sekian kali. Ya. Itu para jemaah rahmat Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi karunia apa? Dua hal penting konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah dan pernyataan syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Ittiba kepada Nabi dengan cara apa konsekuensi Muhammadur Rasulullah? Pertama, at-tasdiq fima akhbar, membenarkan semua berita yang dibawa Nabi. Yang kedua, at-ta'atu fima amar, taat terhadap semua perintah Nabi. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang oleh beliau. Yang keempat adalah yaitu apa? Beribadah. Ya. Dengan apa? Dengan yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inti agama adalah dua pilar.
yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, tidak dengan bid'ah. Makanya beliau mengatakan definisi ibadah. Apa kata beliau? Ibadah itu, siapa yang masih ingat? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu apa? Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Itu ibadah. Kita tahu dari mana ucapan kita, perbuatan kita, lahir dan batin, kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tahu dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Itulah ittiba. Ya. Itulah ibadah. Kalau ibadah dilakukan untuk Allah, itu tauhid. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, itu bid'ah. Kalau ibadah dilakukan untuk Allah, itu ikhlas. Tapi tidak sesuai dengan sunnah, itu bid'ah. Tidak terima, seikhlas apapun. Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Kalau ibadah dilakukan berdasarkan Allah, itu syirik. Makanya tauhid dan sunnah. Cahaya tauhid, cahaya sunnah merupakan apa? Pancaran cahaya dari sumber cahaya, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, kita teruskan, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi hada. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan suatu apapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Hal yang demikian itu merupakan manifestasi perwujudan dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, orang yang menyatakan cinta pada Allah kalau tidak mengikuti cara Nabi, kata Ibnu Katsir, bohong. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang menyatakan cinta pada Allah tapi tidak ittiba kepada, diuji dengan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau tidak, berarti berbohong. Kalau dia menyatakan cinta dengan Allah, diuji dengan ayat itu. Ya. Oleh sebab itu, kata Ubay bin Ka'ab, sederhana dalam ibadah sesuai dengan sunnah, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh ibadah tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Itu para jemaah, itu bedanya. Ya. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya, ajaran Allah. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau SAW mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat. Dan Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Ini umum amun maksus, umum tapi khusus. Kemudian berikan contoh. Ternyata contoh yang diberikan beliau dalam Syarah Sahih Muslim terkait dengan pembangunan gedung madrasah. Itu bid'ah yang baik itu. Terkait dengan pembuatan buku, kitab untuk membantah ahlul kalam. Terkait dengan yaitu bentuk macam-macamnya makanan. Berarti di situ urusan apa? Agama atau dunia di sini? Dunia atau wasilah, fasilitas. Itu para jemaah. Bukan urusan ibadah mahdho. Kalau ibadah nggak boleh hal yang baru.
Saya tanya sama antum, ketika antum bangun dari ruku, antum baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Yang lain Rabbana walakal hamdu. Bedanya satu huruf itu dibahas oleh para ulama dan dua-duanya marfu pada Nabi. Sehingga silakan baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nabi mengajarkan kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu ketika doa mau tidur, ya doa akhirnya apa? Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta, rawahu Muslim. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang kau utus. Nah, Al-Bara ibnu Azib mengganti kata nabi dengan kata rasul karena pas dengan akar katanya arsala, yang tadinya wa bi nabiyyika alladzi arsalta diganti wa bi rasulika alladzi arsalta. Apa kata Nabi? Jangan. Karena kata Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Semua Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Jangan. Ya, sehingga kata Ibnu Hajar, ya, dan juga yang dinukil oleh Al-Maziri, bahwa apa? Yang namanya dzikir itu tauqifiyah, berdiri di atas dalil sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dzikir ba'da sholat. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada sebagian astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya, walil mu'minina wal mu'minat, wali walidaina, wali masyayikhina. Dari mana? Karena itu bahan ibadah. Ya, rangkaian setelah sholat. Ini para jemaah. Kemudian selanjutnya kata beliau, bila ada orang berkata, apa hikmah dibalik kedua syarat bagi sahnya ibadah tersebut? Jawabnya adalah sebagai berikut. Ya, pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya semata. Maka beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah adalah kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu kan menyekutukan, menduakan atau melebihkan. Ya, kalau tauhid satu-satunya. Makanya tauhid kata wahada yuwahidu tauhidan ai ja'alahu wahidan, menjadikan satu-satunya. Itu, menjadikan sesuatu satu-satunya, ya. Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama. Kedua, sesungguhnya Allah mempunyai hak dan wewenang tasyri', memerintah dan melarang. Hak tasyri' adalah haknya Allah semata. Maka barang siapa beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahkannya, maka ia telah melibatkan dirinya di dalam tasyri'. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Allah berfirman, apakah mereka memiliki sekutu, ya, yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, ya, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, para jemaah. Maka kita tidak boleh, ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Dan untuk ibadah kepada Allah itu haknya Allah, menduduknya hak Allah ketika disuruh ikhlas. Kenapa? Nabi bertanya pada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada hamba? Dan apakah kau tahu apa hak hamba kepada Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Haknya Allah kepada hamba agar hamba beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, jangan syirik, baik besar maupun kecil. Adapun haknya hamba kepada Allah, Allah tidak mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Berarti ikhlas itu mendudukkan haknya Allah. Kita saja ketika hak kita dilanggar, bukan main marahnya, bukan main mengadakan pembelaan dan perlawanan,
Bagaimana kalau haknya Allah dilanggar para jemaah? Tidakkah ada kecemburuan pada kita sebagai orang yang beriman dan bertauhid? Ini ya. Ketiga, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya berarti ia telah menambah ajaran agama dan menuduh agama ini tidak sempurna alias kurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, hari ini ketika Nabi menyampaikan yaitu di Haji Wada setelah asar di sore hari dari Jumat. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan untukmu nikmatmu. Aku rela Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil minan nar illa wa qad buyyina lakum," rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan. Orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dengan mengatakan, "Inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya hatta al-qira'ah." Qala ajal. Nabi kalian sudah menjelaskan semua urusan. Semuanya. Bahkan cara beristinja. Apa kata Salman Al-Farisi? Betul, semua sudah dijelaskan. Sempurna. Kalau kita menambah pada hal yang sempurna, bukan sempurna, kekurangan. Azyadatu fil kamal nuqsan. Pepatah Arab mengatakan menambahkan sesuatu yang kepada yang sempurna cacat, aib, kekurangan. Kalau kita dengar bayi kita dua kepala, apakah lebih sempurna? Cacat. Jangankan kepala dua, satu jari tambah sempurna 5. Bidannya bilang panjangnya normal Pak, berat juga ya, alhamdulillah semuanya. Namun ini Pak, kecuali Pak sayang nambah jari. Kenapa? Yang sempurna 5. Itu para jemaah. Kalau yang jelas-jelas nggak mungkin berani menambah. Ayo kita sholat duhur karena banyak apa namanya, banyak bencana. Kita sholat duhur 7 rakaat, nggak bakal berani. Ya, karena sudah jelas. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang definisi bid'ah, yaitu apa? Ibarah an tariqatin, ya, tariqatin fil ibadah. Cara dalam beribadah, ya, yang menyerupai yudohi syariat, menyerupai syariat. Dengan tujuan apa? Ya seluku alaiha al-mubalaghah fil ibadah. Dipakai cara itu tuh apa? Untuk mubalaghah, untuk berlebihan dalam ibadah. Itu bid'ah. Menyerupai syariat. Ini para jamaah. Makanya Ibnu Umar dengan sanad yang sahih beliau mengatakan apa? Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah sesat meskipun orang melihat bid'ah hasanah. Itu ya. Meskipun ada orang bilang bid'ah hasanah, maka bid'ah sesat. Itu perkataan siapa? Abdullah ibn Umar. Imam Malik mengatakan, "Manib tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, cara baru dalam beribadah, ya, dan dia menganggap baik, menganggap hasanah, maka dia telah mengatakan dan menganggap Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah ini. Ya, ini para jamaah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala mempelajari sunnah. Dan sunnah lebih sederhana. Kan agama mudah. Inna dina yusrun. Walan yushadad dina hadun illa ghalabahu. Fasadidu wa qaribu. Wasta'inu bil ghudwati warrohati wa syai'in minad dulja. Rawal Bukhari. Agama itu mudah. Dan tidak ada orang yang memaksa-maksakan agama. Memberat-beratkan. Kecuali tidak bakal mampu dia. Maka jalankan ibadah sesuai dengan prosedurnya. Fasadidu tasdid. Sesuai dengan SOP. Kalau tidak yang lebih dekat. Gak bisa berdiri, bersandar. Gak bisa bersandar, duduk. Ya, ini mau sholat terus. Yang itu, yang pernah kita dengarkan hadis. Mau puasa terus. Ditolak sama Nabi semua. Ada yang mau korban pakai apa? Akikoh pakai apa? Pakai sapi. Sama Aisyah, tanya sama Aisyah. Sunnah lebih utama. Ada yang mau ihram. Ya, tanya sama Imam Malik. Ternyata mau ihram dari kuburan Nabi lebih jauh. Dapat pahala. Apa kata Imam Malik?
Jangan, nanti kamu tertimpa fitnah. Fitnah apa? Dibacaan ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa fitnah. Ya, perkara Rasul tertimpa fitnah. Fitnah sasarannya hati, syubhat dan syahwat atau adab yang pedih. Ya. Ada juga ya ditegur oleh Sa'id Musayyib seorang tabi'in, salat subuh salat lagi dia. Jangan nanti kamu ya apa namanya dilaknat oleh Allah. Dilaknat bagaimana? Apakah sholat dilaknat? Bukan, karena engkau menyelisihi sunnah. Ya, demikian para jemaah. Terakhir yang keempat, dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang menjadi memiliki caranya tersendiri dalam ibadah. Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya, karena perpecahan dan pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, Quran dan Sunnah. Semuanya jangan pecah belah. Pecah belah, sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah. Faqalu ya Rasulullah, ma hiyal jamaah? Faqala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Umat ini pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Siapa ya Rasul? Jamaah. Siapa jamaah? Ditanya oleh sahabat. Meskipun orang bentuk jamaah ini, jamaah itu. Siapa? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja di mana aku dan sahabatku berada di hari ini di atasnya. Apa saja? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Apa saja? Ini umum. Ya, para jamaah rahmati Allah. Jangan kita berpecah belah. Dan Nabi menyampaikan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa fi riwayah wa kulla dolalatin finnar. Orang-orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan, pertikaian, perbedaan yang sangat banyak. Maka wajib solusinya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Pegang erat-erat dengan gigi gerahammu. Hati-hati dari perkara yang baru dalam agama. Karena perkara yang baru dari agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, Imam Nawawi saya katakan ketika menjelaskan kullu bid'atin dolalah apa? Amun maksus, umum yang dikhususkan. Nah, setelah itu dikasih contoh, contohnya bikin gedung, madrasah, ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian membuat makanan, ya, biar dilihat dalam secara Sahih Muslim. Membuat buku-buku untuk membantah halul kalam, baik yang berupa bait-bait syair maupun nasr, ya, yaitu prosa tulisan, begitu. Kita bersyukur kepada Allah kenal tauhid, kita bersyukur kepada Allah kenal sunnah, kita bersyukur kepada Allah memahami tauhid dan sunnah sebagaimana dipahami murid-murid Nabi yaitu para sahabat, dipahami oleh murid-murid sahabat yaitu para tabi'in dan juga tabi-tabi'in dan para ulama berikutnya yang bersandarkan kepada mereka. Dan itu memang perlu dibuktikan apakah begitu cara memahami agama tauhid dan sunnah yaitu dipahami oleh para sahabat, cara memahami Quran dan sunnah yang dipahami oleh para sahabat perlu dibuktikan. Dan silakan apa yang ingin dibuktikan bahwa itu tidak sesuai atau sesuai dengan pemahaman sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkurun. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan taufiknya untuk kita semuanya untuk bisa mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan bacakan dari Muhammad Amin yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seorang khatib Jumat yang berdalil dengan firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, dan seterusnya,
tetapi prakteknya tidak sesuai dengan firman Allah tersebut, di mana setelah sholat yang dia pimpin, dia menyuruh membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa dan hal-hal lainnya. Dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Ya, jadi sebagian orang bukan hanya sholat Jumat, sholat wajib juga iya. Habis salam Al-Fatihah. Ya. Pertama, secara asal lebih utama mana? Zikir sama baca Quran. Secara asal lebih utama baca Quran. Karena baca Quran itu satu huruf pahala. Ya. Nabi bersabda, mangqara'a apa? Nabi bersabda, harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah dapat satu kebaikan, lipat ganda jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi yang bersabda. Tapi kenapa Nabi tidak baca Al-Fatihah habis sholat? Ya. Kalau memang iya, baca Al-Baqarah lebih banyak pahalanya. Tidak. Ini baca Nabi apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Atau tambah dan yang lain yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu para jemaah. Ya. Nah, oleh karena itu ya memang tidak semua yang diucapkan kemudian bisa diamalkan dan dibuktikan. Oleh karena itu ayat tersebut yaitu surat Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni apa? Oleh Ibnu Katsir dinukil perkataan Al Hasan Al Basri, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat tersebut, apakah dia ittiba kepada Nabi. Ternyata tidak ittiba. Berarti apa? Kata Ibnu Katsir, berarti bohong. Kalau orang menyatakan cinta kepada Allah kemudian tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, berarti bohong, ya. Berarti bohong ini, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan nasihat yang telah disampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk tadi. Selanjutnya dari Hartini di Jawa Tengah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah pada sholat witir rakaat terakhir dicontohkan untuk kita membaca kunut? Syukron Ustaz, silahkan. Iya. Adapun ya hadis yang menjelaskan kunut witir ya, maka ada hadis ya seperti kan saya bacakan ya hadisnya ya, di mana hadis tersebut dari Al Hasan bin Ali ya radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Ya. Apa kata Al Hasan bin Ali, putra Ali, cucu Rasul SAW, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apa kata beliau? Kata Al Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku kalimat-kalimat yang aku baca dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait.
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alai. Ya dibaca ya dalam salat witir. Demikian sebelum setelah ruku, yaitu yang rojih ya. Allahu a'lam bishawab. Ada ya seorang ya yang mengatakan ini dhaif ya, rawinya antara bumi dan langit ya. Sementara para ulama membawakan hadis ini ya di dalam kitab-kitabnya, baik kitab hadis maupun juga di dalam kitab-kitab fikihnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini? Mohon maaf. Ya, di Makassar. Pak Ustadz mau bertanya sama Pak Ustadz Mahfuz. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Mahfuz, saya dari Makassar, Ibu Lia. Mau nanya masalah setiap sujud kita bisa berdoa. Nah, itu doanya kan ada yang maksudnya yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Terus dikatakan sebelum berdoa itu kita harus bersalawat dulu kepada Nabi. Apakah doa di dalam sujud juga harus kita bersalawat kepada Nabi, dan doa itu kalau dalam bahasa Indonesia apakah dilafazkan atau dijaharkan, begitu pula dengan yang bahasa Arab. Iya, terima kasih Ibu di Makassar yang telah bertanya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama bahwa berdoa ketika sujud itu disyariatkan ya. Ketika sujud ya. Sebagaimana Nabi bersabda ya, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Ya, fa'kthiru fihi ad-du'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah ya dia untuk berdoa ya, untuk berdoa ya. Adapun doa yang dibaca dalam sujud apakah boleh dengan bahasa selain bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya, harus dengan bahasa Arab ya. Yang dipakai dalil adalah hadis Muawiyah bin Hakam bahwa Nabi bersabda, "Inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an," rawahu Muslim ya. Bahwa ini salat ini tidak boleh masuk ke dalamnya perkataan manusia. Yang ada adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Nah, ketika sujud tidak boleh baca Quran, doa. Tapi kalau mau ambil Quran ditakwil. Misalkan mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah ditambah dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Dengan niat tidak baca Quran dan memang lafadznya setelah dengan Allahumma Rabbana atina itu bukan Quran lagi ya, meskipun iktibas pada sebagian. Nah, ada juga yang memperbolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab ya. Allahu a'lam bishawab. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama ya. Meskipun hadis ini barangkali perlu menjadi perhatian apakah tepat sebagai dalil. Namun doa-doa yang ada yang diajarkan Nabi itu dari sisi susunan bahasa, uslubnya ya, dari makna-maknanya itu sudah mengandung kekuatan sendiri sehingga kita harus banyak menghafal doa-doa yang ma'thur dari Nabi. Ya. Minta rezeki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lengkap semua, ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal ibadah yang diterima. Kumpul semua. Ini para jemaah. Minta anak,
Ya, Allahumma Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Ini. Nah, oleh karena itu kepada ibu yang bertanya, silahkan baca di antaranya doa dan wiridnya yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Itu dihafalkan, ya, sehingga kita bisa menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah cukup, bahkan bukan hanya cukup, ya, benar-benar pertama susunan bahasa, yang kedua pengaruh dari bahasa itu sendiri, bahasa yang disusun Nabi. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari beliau itu bukan dari hawa nafsu, tapi dari wahyu semata. Ya. Nah, sekarang banyak orang bikin doa sendiri, diberikan keutamaan sendiri, dibaca sekian kali, dibaca waktu ini dan itu, diberikan keutamaan fadhail sendiri, ya. Barang siapa baca ini sekian kali, ada 1001 kali, bisa terbang, ya, bisa menghilang, nggak bisa balik, gitu. Itu kan semua itu seakan-akan buat syariat. Coba siapa yang bisa tahu fadhail, fadilahnya? Berdasarkan apa? Tajribah, pengalaman. Berdasarkan apa? Mujarrobat sudah dicoba dan diuji cobakan. Mujarrob, ya, mujarab, mujarrobat. Mujarab itu dikatakan mujarrob, mujarrobat. Apa? Manjur, sudah diuji coba. Ya, kalau masalah ibadah bukan uji coba. Ibadah sudah ada yang ngatur. Allah Rabbul Alamin. Ya, bukan berarti tidak boleh berdoa dengan bahasa sendiri. Kalau tidak hafal apa enggak berdoa? Ya tidak. Ya. Tapi kalau ada hadis Nabi, ada buatan orang, kok milih yang buatan orang? Milih yang diajarkan Nabi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Syukron wa jazakumullah khairan. Pertama atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid dari subuh tadi. Kita kajian Bulughul Maram sampai detik ini. Berikut juga kepada ikhwan yang ada di studio yang telah berpartisipasi untuk acara ini. Begitu juga kepada para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keberkahan ilmu yang kita pelajari meskipun sedikit sekali, dan memberi istiqomah di atas jalannya serta menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Syukron wa jazakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.